satu aja ditemukan penderita polio itu berarti KLB, karena memang harusnya tidak ada. Jadi kemarin karena ada beberapa kasus sehingga kembalilah kita ditetapkan KLB polio, sehingga pemerintah mengadakan tindakan pencegahan, salah satunya diadakan supin polio ya. Hai, kembali lagi di Ngobras Batik Podcast. Yuk ngobrol bareng Samudra, bahas asik tentang ilmu kesehatan. Perkenalkan, saya Rahmadia Novitasari, Alimadia Keperawatan, perawat poli anak RSIA Samudra Husada yang akan memandu podcast kali ini. Salam kenal ya. Untuk Ngobras Batik Podcast episode 5 kali ini kita akan kedatangan dokter spesialis anak lulusan Universitas 11 Maret yang telah bergabung di Rumah Sakit Ibu Anak Samudra Husada sejak tahun 2013. Untuk topik kali ini kita akan membahas tentang KLB polio dan cara pencegahannya. Sudah tahu siapa kan? Yuk kita sambut Dr. Siti Arifatus Sarah, spesialis anak magister kesehatan. Selamat datang Dr. Arifatus, bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Dr. Arifatus bisa hadir di acara podcast yang diadakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Samudra Husada. Gimana Mbak Sari, hari ini juga baik? Alhamdulillah harus baik ya Dok Yani. Jangan tegang-tegang ya Mbak Sari ya. Oh iya Dokter, langsung ngobrol santai aja ya Dok ya. Ini kan baru-baru ini Pemprov Jawa Timur kan lagi menetapkan kejadian luar biasa KLB polio, ditemukan 11 kasus nih Dok. Nah, mengapa Dok kasus polio saat ini dideklarasi sebagai KLB? Dan sebenarnya apa sih Dok polio itu? Ya, memang ini membicarakan tentang polio ya. Memang akhir-akhir ini terjadi suatu outbreak atau KLB tentang polio, karena polio sebenarnya seharusnya sudah tidak ada lagi. Sejak tahun 2014 kita ditetapkan oleh WHO sudah bebas polio, tapi ada beberapa sporadis memang terjadi kejadian anak-anak yang menderita polio. Satu aja ditemukan penderita polio itu berarti KLB, karena memang harusnya tidak ada. Jadi kemarin karena ada beberapa kasus sehingga kembalilah kita ditetapkan KLB polio, sehingga pemerintah mengadakan tindakan pencegahan, salah satunya diadakan supin polio yang sekarang kita adakan dari bulan Januari dan bulan Februari. Dokter, sebenarnya polio itu apa sih Dok? Ya, polio atau kita bilang poliomyelitis itu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang biasanya menyerang syaraf, yang bisa mengakibatkan kelumpuhan dan juga bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya ya itu tadi harusnya tidak ada sudahan, karena memang vaksin sudah dijalankan, tapi ya memang ada beberapa virus polio yang ada 3 strain, 1, 2, 3, dan ada beberapa virus derivat dari polio yang dihasilkan dari virus polio kedua ataupun ketiga. Jadi polio itu disebabkan oleh virus ya Dok ya. Lalu bagaimana polio itu bisa terkena ke manusia, dan paling manusia itu seseorang dapat menularkan polio itu dari cara apa Dokter? Iya, virus polio itu menularkan lewat fekal oral, jadi lewat makanan, minuman yang terkontaminasi virus polio itu sendiri. Bisa dari feses orang-orang terkena polio ataupun ada polio liar.
secara pasif ada beberapa yang dari lalat yang menempel dari feses atau buang air besar yang mengandung virus polio, kemudian mengkontaminasi cairan ataupun air minum ataupun makanan yang akhirnya masuk ke dalam sistem pencernaan, bereplikasi atau berkembang biak di situ, kemudian keluar sebagai feses ataupun buang air besar yang mengandung virus polio. Untuk gejalanya sendiri nih dok, polio itu gejalanya seperti apa? Dan kira-kira siapa aja nih dok yang beresiko terkena polio itu sendiri? Jadi polio itu sebenarnya 90% tidak bergejala, hanya beberapa persen yang bergejala. Tapi 1 dari 200 anak yang terkena akan menderita paralisis atau kelumpuhan pada ekstremitas bawah ataupun atas. Jadi gejala dari polio itu ada 2, non paralisis dan paralisis. Non paralisis itu tidak lumpuh, jadi bisa demam, pusing, nyeri tenggorok, nyeri leher, kemudian muntah, diare. Dan non paralisis tidak menimbulkan kelumpuhan. Itu biasanya terjadi antara 6 sampai 10 hari. Kemudian ada yang paralisis. Jadi virus itu akan menyebabkan suatu kelumpuhan. Biasanya di bagian anggota gerak. Gejalanya umumnya hampir sama. Jadi ada demam, lemah, kemudian refleksnya yang berkurang, kelemahan anggota gerak, kemudian seminggu kemudian akan menjadi gangguan pada pergerakan di bagian ekstremitas atau anggota gerak. Terus untuk yang beresiko terkena dok? Oh iya, yang beresiko terkena hampir semuanya beresiko, tapi rata-rata pada anak-anak yang kurang dari 5 tahun karena sistem imun juga berlaku. Kemudian pada anak-anak yang imunokompromis, misalnya ada penyakit imunologi sebelumnya atau penyakit kronik sebelumnya, dan juga di faktor resikonya adalah yang higiene sanitasinya buruk, terutama persanitasian, perjambanannya buruk, lingkungan yang buruk itu juga sangat mempengaruhi terjadinya suatu polio. Dan juga area yang tidak vaksin ya, anak-anak yang tidak semuanya tervaksin dengan baik atau cakupan vaksinnya kurang dari 95%. Oh gitu ya, jadi tuh polio itu beresiko tinggi pada semua orang, terutama pada anak-anak yang kurang dari usia 5 tahun ya dok. Terus jadi apa ada cara khusus nggak dok untuk kita mencegah penyakit polio itu? Iya, pada umumnya ya Mbak Sari ya, penyakit itu kan tergantung pada kita sebagai individu. Itu nutrisinya harus bagus, kemudian daya tahan tubuh harus bagus dengan istirahat yang cukup, kemudian minum yang cukup, kemudian di lingkungan yang padat, lingkungan yang tidak sehat, sanitasi yang buruk, itu juga mempercepat timbulnya suatu penyakit dan adanya antigen atau kuman-kuman polio tersebut. Kalau faktor resiko ini sudah kita perbaiki, insya Allah tidak akan menimbulkan suatu penyakit. Ditambah satu yaitu imunisasi. Jadi kalau kita imunisasi lengkap, imunisasi dasar yang lengkap, yaitu polio itu ada di umur 1 bulan, 2, 3, 4 dan beberapa kali booster, ada pin juga, ada subpin juga. Kemudian polio juga ada vaksinnya, ada 3. Jadi oral polio vaksin, terus inaktif polio vaksin, dan juga ini subpin ini ya. Jadi ya ada 2 ya, oral polio sama inaktif polio vaksin. Ya.
Jadi untuk langkah yang dilakukan untuk mencegah polio itu kan salah satunya imunisasi ya dokter. Terus untuk efek samping nih dok, ada nggak sih dok efek samping dari imunisasi polio sendiri itu dok? Ringan sekali ya. Jadi setiap kuman yang masuk ke dalam tubuh kita salah satunya menimbulkan adalah efek demam, karena memang akan menimbulkan atau suatu proses membentukkan antibodi, salah satunya itu ada demamnya. Sebenarnya hanya kurang dari 1% sih untuk suatu efek samping dari polio, yang salah satunya demam. Juga lemah, letih, lesu juga kurang dari 1%. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya untuk efek samping dari polio, aman intinya. Terus untuk pertanyaan terakhir nih dok, karena Pemprov Jatim sedang mendeklarasi bahwa saat ini KLB polio, terus kira-kira nih dok, langkah apa yang dapat kita lakukan di fase KLB seperti ini dokter? Ya, karena kita lagi KLB ya, kita tentunya harus berhati-hati karena polio sendiri kan mengakibatkan kecacatan, kemudian bisa juga kematian. Itu mengurangi morbiditas kita kan. Jadi kalau dalam KLB ini yang pertama, karena dicanangkan KLB, pemerintah akan mengadakan suatu regulasi, salah satunya Supin ini. Jadi kita harus mensukseskan Supin ini yang Januari dan Februari. Jadi harus kita sukseskan untuk mencegah terjadinya KLB ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga meningkatkan higienis sanitasi lingkungan kita. Jadi lingkungan kita perbaiki, kita jaga kebersihannya, kebersihan lingkungan, kemudian cuci tangan. Ya gimana caranya kita mensupport supaya lingkungan kita bersih. Iya dokter, siap. Nah jadi bunda jangan ragu untuk membawa atau mengajak si kecil untuk imunisasi polio agar terhindar dari kemungkinan terjadinya polio. Wah sangat menarik ya untuk obrolan kita hari ini ya dokter. Ya alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat bagi bunda-bunda sekalian. Khususnya karena outbreak ini ya, kita harus berhati-hati, menjaga kebersihan, harus ikut PIN. Kalau bingung ini anaknya sakit, misalnya panas, ataupun kemarin baru vaksin, tanya ke petugas, petugas yang pada waktu itu melakukan PIN, atau ke dokter yang dipercaya. Silahkan untuk bertanya biar tidak bingung untuk apakah anak ini harus di-PIN atau tidak, atau ditunda dulu. Siap, dokter. Sudah jelaskan para bunda? Jadi jangan ragu untuk melakukan Supin polio. Terima kasih banyak dokter Arif atas penjelasannya yang sangat jelas dan singkat serta mudah untuk dipahami. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton Ngobras Batik Podcast. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih Mbak Sari, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ngobras Batik Podcast selanjutnya.